Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para Rabu jamaah salat maghrib Masjid Agung Asy-Syahid rahimakumullah narasaki pengajian kitab Nasaihul Ibad wal maqalatur rabi'atuh tining maqalah sekaping 4 an Umar radhiyallahu anhu dari Umar radhiyallahu anhu muka-muka ridha Allah pasrah Allah anhu da Umar nukilah epinda ani Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi kutip dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sangkunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala pani katabu pasirah Rasulullah di Jibrilah da malaikat Jibril alaihi salam. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril alaihi salam, sif li hasanati Umar. Hei Jibril, kata Rasulullah dan malaikat Jibril, sif nyifatan aban Jibril li dak sengkok hasanati Umar da kebagusan Umar. Wahai Jibril, tolonglah berikanlah gambaran bagiku tentang sifat-sifat kebaikan dari Umar. Faqala, maka dabu pasar Jibril, law kanatil bihar lamun badah panapatase midadan pani kata timangsen tinta wasyajaru aklaman ban kabungkaan tetipan sepanapan poklot atau pensil lama hasaratha tak cukup akan beraki kebagusan Sayyidina Umar. Seandainya air laut dijadikan tinta dan pepohonan di muka bumi dijadikan pensil, dijadikan pulpen, lama hasartuha, aku tidak bisa mampu menghitung kebaikannya Sayyidina Umar. Faqala, maka dabu Rasulullah, sif li hasanati Abi Bakrin. Sif nyepatanna bang Jibril li dak sengkok hasanati Abi Bakrin depan sepanapan kebagusan Abi Bakar. Faqala, maka dabu Jibril, Umarun hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar, tining Umar, hasanatun panikah kebagusan Umar min hasanati Abi Bakrin, panikah sebagian dari sepanapan kebagusan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Jibril, tolonglah sifatilah, berikanlah gambaran sifat-sifat tentang kebaikan Abu Bakar. Maka Jibril berkata, Umar, kebaikan Umar itu adalah salah satu dari kebaikannya Sayyidina Abu Bakar. Itu. Pertama, perlu difahami, Jibril kak dintoh khadim Rasulullah. Malaikat Jibril kan toh pembantu Rasulullah. Apa sekaligus guru. Buktinya ketika Isra Mi'raj, Jibril bi Allah pakon bareng Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha
Jibril ngiring, pakon Allah, Jibril baringi Muhammad. Mau natanya beritahu. Jadi haddam. Tapi ke guru. Tenang, banyak Rasulullah atanya ke Jibril. Jibril kia paring waning Allah, membadu Muhammad tanya hari bali jadi Jibril kan tahu waning mana apa kini beli Gusti Allah. Jadi haddam tapi ke guru. Wahai Jibril, tolonglah berikanlah gambaran padaku tentang kebaikannya Abu Umar. Kata Jibril, seandainya air laut dijadikan tinta dan pohon-pohon ditebang untuk dijadikan pena, tidak cukup untuk menggambarkan kebaikannya Abu Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar gimana kebaikannya? Kebaikan Umar adalah salah satu dari kebaikannya Abu Bakar. Dari ini hadis berarti levelnya, kalau lihat konteks hadis ini, tekian Abu Bakar makomah. Jadi kebaikan Umar Kak Dinto hanya salah satu dari kebaikannya Abu Bakar. Abu Bakar Kak Dinto Khulafaur Rasyidin si pertama, sedah ekanti Umar bin Khattab, sedah ekanti Utsman bin Affan, sedah ekanti Ali bin Abi Thalib. Jadi Umar Kak Dinto ya Allah, Abu Bakar itu ekamat tua. Ekamat tua, kancah, tapi bi Rasulullah ekamat tua. Jadi Aisyah bin Abu Bakar ada Aisyah rajin Rasulullah Pak Dinto putreh bininah dari Abu Bakar ekamat tua tapi kancah. Contoh salah satu kebaikan Abu Bakar, suatu ketika Rasulullah mau perang. Wahai sahabat, kumpul. Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabatnya, besok kita perang. Anggaplah perang lah. Sekarang aku minta bantuan dana dari kalian. Bang nyumbang berempah. Rasulullah tes iman. Kuli nyumbang sekian Rasulullah. Kan perang kutu biaya. Meleceren. Mungkin peralatan perang. Konsumsi. Kan perangnya tuh bukan perang kayak sekarang. Kalau sekarang perangnya kan pakai bom. Israel sama Hamas tuh. Jarang interaksi fisik. Kalau Rasulullah perang tuh perang kayak acara kak di sana. Jadi atu pedang, atu tombak, patang cakar. Kalau jenderal sekarang tuh pasukan berangkat, jenderalnya di belakang. Kalau Rasulullah pasukan berangkat, Rasulullah berada mak, lo kakak ada Rasulullah. Beliau ketika panglima perang, Rasulullah berada. Semakin kan, mungkin jenderal berdiri bagian kopral, sersan, letnan, maju berada, kalah buruh. Mungkin sekak dinta. Kapal mati kapi buruh. Panglima. Mun Rasulullah pasukan berangkat, Rasulullah berada. Bukti Rasulullah kadin toman bacina otak. Capok tombega moso. Bere loka. Berarti kan Rasulullah loka. Perang gitu, itu perangnya dulu. Nah, suatu ketika engkau mau perang. Nyumpeng berempah, pintar Rasulullah. Umar nyumpeng berempah. Dan kula separona dunya dan kula Rasulullah sumpengakina. Oh iya, Umar Kak Dinto seda meninggalkan properti senilai sekian triliun. Umar kan tuh benih miskin dah. Sederhana, beliau itu meninggalkan properti sekian triliun. Kalau tidak salah 1 atau 2 triliun. Bentuk kenapa? Berupa ladang gandum. Hektaran tuhnya nama. Hektaran tuhnya Umar. Triliunan. Dulu pakai dinar, emas, dirham pakai perak. Separohnya tuhnya kula Rasulullah sumpengakin ke perang. Oh iya. Abu Bakar nyumpeng berempa ban. Perang nyumpeng berempa ban. Sedajana tuhnya kula sumpengakin ke perang. Abang akan apa? Allah dan Rasul senangku. Tak beda kira. Setuju tunjuk. Dengarkan apa di keluarga? Allah dan Rasul senangku. Itu salah satu. Yang kedua, ketika Rasulullah mi'raj ke Sidratil Muntaha, ditempuh hanya kurang lebih 2/3 malam.
Ketika beliau berangkat Isya, nyampe ke bumi mungkin menjelang subuh. Coba kula cerita sekali tu. Dan kula malam mah entar ke Amerika, ke Australia, ke Afrika, ke Kolombia. Maka bilang cong, Isya, setiap berdina, mereka berpercaya panjenengan kula malam entar ke Afrika, ke Amerika, Australia, ke Timur Tengah, ngocak setunya. Berapa hari cong, malam memangkat, semakin datang, gila tak gila kula, gila tak gila kira kula ni kan. Lah Abu Bakar, Rasulullah, hei sahabat, malam engkau dek langit pempeto, engkau malam ada di Bina, entar ke Palestina, dek Masjidil Aqsa, orang langkong 1000 kilo, dari Masjidil Aqsa boleh nampak yang kak bi Allah dek langit pintung, pengbuat, penteluk, pengpak, balimak, pengperat, Sidratul Muntaha. Kira-kira dia mereaksi nama. Tidak ada pesawat terbang, tidak ada helikopter, tidak ada pesawat ulang alik canggih. Gimana reaksinya? Dibilang gila Rasulullah. Gila Muhammad. Bener kan gila Muhammad ya pun kafir Quraisy. Saya rasa seperti cuma Abu Bakar seperti aja. Abu Bakar kisah Rasulullah Muhammad goyang waktu ini iman orang Islam goyang. Aduh tak manglo orang kafir ngocak Rasulullah ya. Tak beres. Ya Allah tapi yang sorongku malam makan Isa ke bela Masjidil Aqsa ke langit peng petok ke surga ke neraka. Bi Allah paling ngoning para sopku berdiri nak boleh. Lupa apa cak betulnya kendaraan haji sebeda cuma untuk benceren ada helikopter. Apa jawaban Abu Bakar? Siapa saja bu? Nabi Muhammad saja bu. Engkau percaya sama Nabi Muhammad saja bu. Jadi kengki Muhammad tak teman lenyok saja ke dari nak kanak sampai setiap engkau tak teman ngejing Muhammad lenyok. Engkau percaya mon Nabi Muhammad saja bu. Kajian Umar. Ya Allah Abu Bakar, Abu Bakar. Bahkan As-Siddiq itu orang yang membenarkan. Itu kata ulama As-Siddiq itu membenarkan percaya kepada kejujuran Rasulullah. Itu Abu Bakar. Salah satu dan banyak Abu Bakar itu. Abu Bakar itu bijak orangnya. Sabar, bijak. Umar keras tapi cerdas. Utsman bin Affan kaya raya. Ali bin Abi Thalib anak muda pemberani. Itu karakteristiknya gitu sahabat Nabi itu. Itu menandakan bahwa manusia itu memang tidak sama. Kita tidak bisa mengharap teman kita ada sabar semua, nggak mungkin. Sejak dulu sahabatnya Rasulullah tuh macam-macam karakternya. Ada yang keras kayak Umar, saking kerasnya Umar bin Khattab sampai jin itu takut. Jin itu kalau Umar lewat nyelengseng mak. Bet-bet Umar dia nyelengseng, auranya cek kuat ya. Umar kan itu mau menaman tak tombu. Umar mau menaman tak tombu. Derin panas auranya, takut. Kak pun jin takut mak. Cek korojin. Jadi manusia Umar mau keluar pedang siapa? Sematian Muhammad. Ya deh, ada bengal. Pendekar Umar. Tapi cerdas. Ijtihadnya cerdas dia. Dalam sejarah ahli fikih beliau. Umar tuh pernah kan waktu berlaku hukum ketika mencurikan dipotong tangan ya. Itu sejarah dan ilmu fikih. Suatu ketika ada pencuri ditangkap, diajukan kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ya Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, ini ada orang mencuri. Potong tangan ini kalau hukum syariat potong tangan. Sik dulu kata Umar. Kenapa kau mencuri? Aku lapar, khalifah. Tidak ada yang aku makan. Aku mencuri sekedar mengganjal perutku. Jak potong riang. Sesalah si mimpin, dia memang sampai berdiri rakyat kelaparan. Itu dia berani pernah mengcancel, anggap mengcancel ya, mempending sebuah hukum potong tangan pada seorang pencuri gara-gara dia punya ilat, punya dasar. Orang ini mencurinya bukannya kelaparan. Umar tuh tidak menghukum potong tangannya, bahkan diberi makanan. Itu Umar. Dan Rasulullah menyetujui. Suatu ketika Rasulullah tuh tawanan perang di rumah tawanan. Ketika mereka orang Islam berperang dengan orang kafir itu
perang etawan reng kafir bi Rasulullah sepora bi Rasulullah benar ini kita patin pun lani seraka pate Rasulullah pate nikah tiba-tiba turun wahyu yang mengatakan bunuhlah. Allah membenarkan tindakan Umar, bunuh Muhammad ini, kalau tidak dibunuh bahaya. Jadi Umar tuh punya kecerdasan melampaui apa, kadang-kadang bi Allah berilham, benih wahyu berilham. Bener Umar keras tapi cerdas, Abu Bakar sabar, bijaksana dan jujur, Utsman bin Affan orangnya tuh dermawan, Ali bin Abi Thalib anak muda, kreatif, pemberani gitu. Jadi pesan moralnya tidak bisa kita menyamaratakan pimpinan, sama titik pimpinan di level RT atau keluarga. Anak saja kan nggak sama, bersikeras tangki anak saus anak kita bersikeras tak bisa berpadu mak. Padahal mungkin bapak ibu alos, mungkin turun ke embana, nggak bisa gitu watak karakter itu. Dan Rasulullah tidak pernah marah keras-kerasan, tidak Rasulullah. Beliau tidak menyuruh Umar bang keras, enggak, biarlah dengan itulah karakter Umar. Oh tadi Umar saya abeking orang Islam waktu ini kok. Itu ya. Tapi dalam hadis ini kebaikan Umar adalah salah satu dari kebaikannya Abu Bakar. Ini sudah level apa? Wallahu a'lam. Itu hanya Rasulullah yang tahu. Mungkin itu mungkin metafora, perumpamaan kita nggak tahu. Cuma hadis ini ada, diriwayatkan oleh Umar yang meriwayatkan hadis ini. Itu. Jadi biar kita ada gambaran kenapa kok Rasulullah berkata seperti itu. Lanjut. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisolihil amali. Izzud dunya tining kamul jannatunya bil mali panikah kalaban harta. Wa izzul akhirati bantining kamul jannah akhirat bisolihil amali panikah kalaban kebagusan amal. Kemuliaan dunia itu bisa diraih dengan harta, kemuliaan akhirat bisa diraih dengan kebaikan amal. Pasti ini orang mensoki ma paju dhabuna. Mon orang miskin tak paju. Sorry. Orang soki jangan orang saya berbeda kerja, orang sokin akan tok room bauna. Seakan-akan dia nikah akan tok room. Orang miskin mau tak bener bol mau tahu orang miskin. Mau tahu oke. Orang soki ini kak ulama sebenarnya benar kul. Jadi kita tuh soki tak apa selama untuk dakwah. Kalau kita ingin dakwah butuh harta, ya memang butuh harta. Karena orang yang berharta itu lebih laku ngomong. Mau tadi harta, engki pasoki ilmu. Kita harus punya kebanggaan dalam hidup. Soki apa kita nih kak? Salah lepak soki, buduh. Tekeh tak paman bejeng bak coba umpaman ke lu. Nah apa sih ketidakandal andal ngadep ke Allah ni kenapa? Si kebanggaan ke Allah ni apa? Ngadep ke Allah ni kenapa? Takkan sedekah berarti di dunia. Tak kelar sedekah alim mamana. Tak kelar alim cakang tahajud mamana. Cakang ngadzikir, wae cakang nolong orang. Ini kita keduan kita pinter, tak soki, tak ahli sedekah, tak nolong orang. Kenapa odi ini kegunaan mentandi kebanggaan karena foto tuh rusak cerita tentang abah lambe lah kacau di tentang abah. Kita harus punya kebanggaan odi kak cinta ini ada yang katanya di abadan engkau ada apa modal ngadep ke Allah di bajang tak pati jelas sedekah tak pati cek cakang harus punya apa potensi kita punya potensi. Izzud dunya bil mali, kemuliaan dunia itu bisa jadi dengan harta. Ini positif negatif yang betapa banyak artis-artis kaya itu disorot media karena kaya. Entah kayanya dari apa, ini tidak lihat ini. Kayanya dari apa? Tapi kalau sudah kaya itu pasti disorot, dikejar-kejar media, ditanya-tanya.
Wa izzul akhirati, apa kemuliaan akhirat bisolihil amali kanipah kalaban bagus amal. Ayat tekesa fala tataqawwa umurud dunya, maka tak kuat panapah pan separapan urusan dunia, wala tasluhu ban tak bagus urusan dunia illa bil amwal, kecuali kalaban harta. Pasti tidak akan sempurna urusan dunia, tidak akan baik urusan dunia tanpa harta. Mungkin apa mungkin? Mungkin butuh obeng panapa kalian. Jadi cek tanggung tanda obeng. Entah apa tuh PC, kita mau tak kemudian PC mak tak bisa sedekah, tak bisa ngingoni nak foto, tak bisa nyumbang ke masjid, tak bisa umroh, tak bisa haji. Sehari tuh nyokak jentuh kebejak encak antar kesurgaan Allah. Pada torikot nyaman torikot Syadiliyah, mungkin ajunan berisi oni. Torikot Syadiliyah kan torikot sih anggota kisoki mak, membernya tuh kaya-kaya. Bahkan rata-rata tuh bos-bos gitu loh. Loh, cok orang soki norok torikot. Ini anak apa orang soki norok torikot? Cak mon soki bibi kiannya pentah. Anak sombangan semiliaran, ya tompeng. Apa dasarnya? Aku kata kalau tidak salah kalau mursyidnya itu sengko ria kalau bentuknya pada bi numpak mercy tapi ya adang badi lilin numpak mercy tapi lilin riah kalimat tauhid gitu loh. Engkau bikin numpak mercy aja ketang tauhid, aja ketang tikir apa? Engkau lebih hosok mon asih kan lebih hosok panjenengan mon kenengan tadi ada asin kan tak hosok mak. Soalnya bayangkan kita nang musola bis angin masuk tak nyaman panas suap asolat hosok ada kimah bi kenengan sejelep adem bersih hosok gimana kira tadi unten mak tergantung orang abang kira rata manusia kajian toh lebih hosok ibadah neng kenengan berasih kan jadi itu kan butuh uang kan Masjidil Haram, Masjidil An-Nabawi Al-Madinah itu bangunan termegah di dunia itu uang Kak Disa. Kita mensolat nang Kak Disa bodoh air zam-zam itu uang itu tembang lebih mengkulah khosoan nang selap Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim itu obeng. Jadi la tataqawwa, tak kuat urusan dunia tanpa obeng, tanpa harta. Harta anggap obeng nah. Keseringkes obeng dan nikah harta. Walaupun harta bukan hanya uang, kesehatan. Menjaga kesehatan butuh uang. Maksudku mentepadakkan dengar. Karena Umar bin Khattab itu kaya. Rasulullah kaya. Rasulullah Kak Dintoh umur segemi ngabin Siti Khadijah umur 40 mas kabin 10 ekor unta. Satu unta harganya kurang lebih 100 atau 200 juta. Umur segemi Rasulullah angabin yang bini kalaban mas kabin 10 ekor lebih semiliar mak. Saya rasa Rasulullah ini kemiskin. Bada kulang ko dia kadin toh. Bada seman semangken. Akabin reng bini pemuda kalaban mas kabin semiliar. Acara tak pede beda. Ada sa miskin, Allah sepenting sederhana. Nabi kita itu menikah dengan mas kawin anggap unta 100 juta, 1 miliar bila umur 25. Itu tersirat betul beliau berharta, cuma sederhana. Hartanya dia taruh. Utsman bin Affan saking kayanya, saking sekarang tanahnya ada di Madinah dijadikan hotel. Ada sekarang ada di daerah ya, ada di dekatnya Masjid Nabawi itu ada, kalau tidak salah hotel atau hotel lah, itu adalah tanahnya Utsman bin Affan. Itu hasil hotel itu kalau tidak salah disumbangkan untuk kemaslahatan jamaah umrah atau jamaah haji. Tidak mungkin Utsman bin Affan bisa beli tanah itu dan sampai sekarang manfaatnya masih didapat oleh umat Islam
tanpa harta. Ini yang salah, penyabak salah dengan tu. Allah jong, kau dia tunjuk dia nerima apa burden. Nabi tidak seperti itu. Selama hartanya kita raih dengan cara yang halal dan legal dan dibelanjakan di cara yang halal dan legal, terutama di jalan Allah, sah-sah saja kita berharta. Itu ya. Jadi ini saya cerita karena tidak akan mulia, tidak akan sempurna urusan dunia tanpa illa bil amwal, kecuali dengan harta. Napak saus kak gitu, napak saus. Saya ulang lagi, orang miskin bisa naik haji, orang kaya bisa naik haji, tapi orang kaya bisa menghajikan orang lain. Orang miskin bisa jadi dokter, orang kaya bisa jadi dokter, tapi orang kaya bisa membangun rumah sakit. Itu menginspirasi kita. Tidak apa-apa cari harta, tapi jangan ditaruh di kepala, taruh di kaki untuk kita injak menuju surga Allah. Sahabat bebe ni kau bang, sahabat betet itu dem cok apa ano. Napa cok sampai kok mau lagi lempuan lah. Kita tauhidnya tinggi, jadi Allah ibakat abal ke Allah. Tet dunia kak dinto. Sehari kan kencik meneter dak surga Allah. Karena tanpa harta tidak akan sempurna. Bosul amal, tapi urusan akhirat kita sental bagus amal. Bagus amal juga kadang butuh harta kan ya. As-salat akalampih bel esa. As-salat akalampih genteng om esa. Tapi secara logika, kira-kira itu yang gimana kira-kira? Pada tak hosong nih, kepada tak hosong. Pada orang as-salat, kelampin apa dan ada secara fikih seperti esa secara fikih. Pada orang as-salat, kelampin genteng om ajuba umpamana. Kira-kira secara logika sederhana itu yang gimana kira-kira? Daripada tak hosong, atau pada hosong secara akal lah. Bupati atau presiden itu pasti lebih suka nerima orang yang berpakaian rapi. Tempeng orang bel kan, loh Anda menghadap saya tidak tahu etika. Siapa pimpinan umpama? Begitu saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini logika sederhana, tapi berducukan para aulia tapi Rasulullah, Nabi kita tuh ganteng loh. Beliau pernah pakai jubah merah, Rasulullah pernah pakai jubah hijau, beliau pernah pakai jubah putih, ganteng beliau. Beliau tidak compang-camping. Kata siapa compang-camping? Nabi itu ganteng, berjubah, ganteng, pakai kopiah turbo, itu ganteng Rasulullah. Cepat setong sahabat, Rasulullah dia tomat malam keluar. Waktunya purnama, tanggal 15. Sahabat aciling ke purnama, aciling ke sedar Rasulullah, aciling ke purnama. Can sahabat gentengan seliran Rasulullah di bulan purnama. Waktu itu Rasulullah tak salah kelampin mira. Bayangkan panjenengan, beda orang genteng kelampin mira. Anak sotra kak bisa. Sebagaimana indahnya Nabi kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliau tidak pernah bel-bel, tidak pernah. Apa Nabi kita bel-bel? Sederhana. Beliau pernah tidur di tikar. Itu ngajarkan kepada umatnya mau katina. Kalau beliau mau, beliau punya. Lepas nyabak dalil lagi nak Rasulullah miskin. Itu hanya hiburan karena miskin. Tapi mon dia engkau tak sok ya, buang tangtunya. Abu Bakar, kalau Abu Bakar, kalau Umar bin Khattab itu salah, kan beliau buang semua hartanya, enggak kak? Beliau letakkan hartanya untuk Baitul Mal, untuk kebaikan, kemaslahatan orang umat. Tidak apa-apa. Siapa yang bela agama kita? Kalau bukan kita. Orang-orang musuh Islam itu di luar sana berharta loh, triliunan mereka ingin menghancurkan Islam. Kita pakai apa? Pakai doa. Mereka juga pakai doa. Tak cukup kalau doa mah. Harta butuh la tataqawwal umur dunya illa bil amwal. Tak sempurna urusan dunia kecuali kalaban harta. Tak sempurna urusan akhirat kalau kalaban bisolih amal, kalaban solih amal. Jadi amal itu semuanya yang kita tahajud. Tuan sekalian toh.
Seporana cepat ya setengah jam enggak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana taqabbal du'ana bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.